one you're meant to hold. Maybe I'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 down. Tear it all down. Down, down. Bukankah kita Semua ingin segera bisa. terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba Waktunya vaksin dibagi, merata. pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari sambut dengan senang hati upaya serius lepas dari masa pandemi, agar segera pulih kembali. Denyut nadi di segala lini. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri demi kelangsungan generasi kita nanti. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Raudo FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. All around Indonesia. Raudo FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Yang muda, yang kreatif. Suara kreativitas Pro 2 FM RRI Merauke. Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan. Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat. Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya. Sudah tengah malam, Maju terus. Boy. Besok Ya, kan kamu dikit harus lagi. kuliah. Ya, Ayo, terus. tidur. Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan. Kamu mah Ya, terus overdosis, serang. Boy.
Bangun tidur dikit Mobile lagi Legend. tuh. Mau tidur sampai Mobile runtuh Legend. semua. Mau makan sambil makan, mau mandi, habis mandi, Mobile Legend terus. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur. Ya udah iya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Sesaat lagi Ngopi on the Radio bersama komunitas petugas Sudut Kopi Merauke dipandu Kakak Frankie. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Play Go. Pro 2 RRI. Ngopi on the Radio, minum kopi sambil dengerin radio. Di Warkop New Rahmat, di Mr. B Coffee, di Kedai Kopi Corner, di Kopling Coffee and Roastery. Ngopi on the Radio. Iya, selamat malam, selamat menikmati suasana hari Minggu sahabat kreatif. Kita ketemu di program Ngopi on the Radio. Saya Kakak Frankie, apa kabar untuk semuanya? Udah pada ngopi belum nih sahabat kreatif? Kalau belum pada ngopi, bisa nih untuk cus ke beberapa kedai kopi terbaik di Kota Merauke ya. Bisa ke Warkop New Rahmat, Jalan Air Masuk, ke Corner di Jalan Prajurit, ataupun juga ke Kopi Bampel di Bampel ya. Kalau yang mau ke base camp sama ke mana lagi yang tutup hari Minggu ya, itu nanti bisa besok deh, di hari lain ya. Oke, di hari Senin sampai hari Sabtu ya. Atau kamu juga bisa ke Mr. Bean di Jalan Ternate ya, dan Kopling juga di Jalan TMP. Iya, kan udah tambah banyak nih kedai kopi. Nah, by the way tentang kedai kopi sendiri sahabat kreatif, ternyata semakin punya konsep yang luar biasa ya. Biasanya kan orang-orang pada ke kedai kopi itu untuk nyantai, minum kopi gitu kan, bercerita, reunian ya. Nah, namun beberapa saat belakangan ini banyak sekali yang justru memanfaatkan atau melibatkan kedai-kedai kopi menjadi tempat untuk berkumpulnya teman-teman yang punya bakat atau teman-teman gamers ya, suka ngumpul di kedai-kedai kopi, tentu saja untuk bermain game dong. Dan beberapa pekan terakhir ini baru saja usai sebuah pertandingan di Basecamp Cafe ya, sekitar beberapa waktu lalu, dan nantinya juga akan ada di Warung Kopi New Rahmat juga. Ini sebenarnya baik sekali karena ada kolaborasi antara sesama komunitas yang berbeda bidang, berbeda dunia, tetapi bisa menjadi satu di sebuah tempat, dan itu adalah di kedai-kedai kopi atau di warung-warung kopi. Nah, yaitu ada pertandingan PlayStation tentunya. Oke. Kita ngobrol dulu nih karena ini edisinya spesial ngobrol live di Studio Pro 2. Udah ada nih teman-temanku dari Basecamp Cafe. Dia juga bagian dari orang yang nanti akan mensupport untuk teman-teman dari komunitas PlayStation Bomi. Ya, nanti akan ada Abang Odex dari Bomi dan juga Bang Farid dari teman-teman petugas Sudut Kopi, yaitu tepatnya dari Basecamp Cafe. Kita sapa dulu. Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat malam. Malam Bang. Malam ya. Kabar baik semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini luar biasa Bang Farid dari petugas Sudut Kopi ya, dari Basecamp ya. Hari ini Basecamp tutup ya? Iya Bang, hari ini tutup libur dulu. Libur dulu ya. Soalnya secara Jumat Sabtu udah lumayan capek dengan full musik ya. Iya, capek banget. Oke, gimana Bang Odex? Selamat datang lagi dan salam kenal untuk teman-teman ya. Pasti bergabung dengan dunia kedai kopi ini menjadi hal yang baru juga ya. Ada teman baru, ketemu mungkin yang punya bakat-bakat minum kopi, selera minum kopi, jadi punya bakat juga bermain PlayStation gitu, banyak yang dijumpai ya. Iya Bang. Oke, gimana Bang Odex dari
komunitas PlayStation Bumi ya. Iya. Oke, ini luar biasa. Nah, sebelum nanti kita mau ini mungkin perkenalan dulu nih untuk komunitas PlayStation Bumi ini seperti apa sih nih Bang Odex? Pertama terbentuknya tuh. Ya, pertama terbentuk terus ini kayak gimana sih sebenarnya tujuannya? Awal terbentuk sih dari hanya sekedar teman-teman kompleks bermain ya. Nah, dari situ mulai bikin kegiatan dan berani bikin event. Itu juga dibantu dengan teman-teman komunitas yang lain juga. Itu tahun berapa tuh? Pertama sekali bikin event itu waktu masih PlayStation 3 2018. Oh, 2018. Itu awal terbentuknya ya. Iya. Kalau tadi melibatkan komunitas lain itu apa tuh? Siapa aja? Bukan komunitas ya Bang, hanya teman-teman dari kelompok-kelompok kecil yang lain. Jadi macam ada kompleks ini ada sekitar 10 orang, ini 10 orang kita. Jadi dari kelompok kecil kita gabungkan semua supaya bisa menjadi lebih besar gitu Bang. PlayStation semuanya? Iya, PlayStation. Pertanyaan saya, emang masih ada yang suka main PlayStation gitu? Masih banyak sekali, Masih Bang. banyak ya? Sekali, Bang. Oke, karena kan kita tahu permainan e-sport sekarang kan udah banyak juga ya, tidak hanya PlayStation ya, PUBG dan sebagainya. Berarti bisa dikatakan PS masih hidup? Sangat hidup. Eksis? Sangat eksis. Ini memang ya, kalau pemilihan pencoblosan Bapak dipilih nih jadi ketuanya ya, Presiden Bumi PlayStation. Oke. Kita ke Bang Farid dulu. Bang Farid, ini luar biasa nih Bang Farid. Kalau Bang Farid sebagai teman-teman mewakili petugas kedai kopi ya, yang owner-owner kedai kopi kan, kalau melihat belakangan ini kan sudah beberapa kali kedai kopi kan dilibatkan gitu untuk permainan PS. Kalau Bang Farid sendiri nilainya gimana nih? Kalau saya sendiri kan memang sudah dari lama suka main PS juga, main PlayStation juga. Dari PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Cuman di PlayStation 3 ini agak renggang karena memang terkait berbenturan dengan kesibukan kerja. Terus pada saat di PlayStation 3 booming, saya juga kan belum menemukan teman-teman atau lawan-lawan main gitu. Nah, ketika dihubungi dari Bang Odex, terus dari Agil, sama komunitas lainnya, Bang Farid, kita mau buat lomba di Cafe Basecamp nih. Boleh nggak? Oh, boleh sekali. Akhirnya mulai lagi timbul rasa itu, maksudnya rasa untuk bermain. Itu kapan tuh yang di Basecamp itu tepatnya? Masih ingat? Minggu lalu ya. Baru selesai minggu lalu. Oh, baru selesai minggu lalu ya. Minggu lalu. Itu lumayan banyak antusiasnya. Dari antusias sendiri memang meningkat 2 kali lipat. Jadi yang waktu di event di Mr. Bean Cafe, event pertama di Mr. Bean Cafe itu sekitar 30-an lebih ya Bang ya? Iya, 33 pendaftar, kemarin tembus di 60-an. 60-an? Iya, 60-an. Yang di Basecamp kemarin 60-an? 60-an pendaftar. 2 kali lipat dong sebenarnya ya. Nah, dan dari segi para player semua, memang antar generasi ya, dari tahun 90-an, generasi 90, generasi 80-an ngumpul semua, sampai bahkan kemarin pendaftar atau player tertua tuh usia 56 tahun. Ya, ini tadi saya mau tanya generasi 80-an terus generasi 90-an itu sebenarnya umurnya berapa? Generasi 80-an tuh lahir tahun 80 gitu maksudnya. Maksudnya di 80-an ke bawah gitu. Oh, gitu. Kalau Bang Farid masuk generasi berapa nih? Kita di tahun 90-an aja. Oke. Oh, berarti dari umur 50-an itu masih ada yang suka main PlayStation ya? Kemarin makanya yang kita paling salut ya itu ada orang tua. Kita nggak nyangka juga ada orang seumuran ini 56 tahun ikut lomba gitu. Memang karena dia hobi suka main PlayStation, main bola itu. Suka main bola terus dituangkan dalam bentuk game PlayStation itu ya. Oke. Kembali ke Bang Odex nih sebagai teman-teman dari PS ya. Kenapa sih harus menjangkau teman-teman yang para usaha kedai kopi atau ini apa? Kenapa maksudnya tempat itu, venue itu dijadiin tempat pertandingan? Apa yang dilihat dari teman-teman PS di warung-warung kopi? Kalau saya lihat untuk warung kopi, tempat kumpul banyak orang sih Bang, semua. Untuk saat-saat ini ya? Iya. Semua usia kayaknya ngumpul semua di situ. Jadi itu menjadi ini ya? Iya. Target gitu jadi ya? Target untuk pasti kan yang mungkin kalau untuk muda mungkin mereka belum ada, paling kebanyakan game mobile. Kalau yang tua-tua ini mungkin PS, cuma belum ketemu teman-teman untuk ini main saja. Ya karena di era mereka muda dulu PS ya yang oke gitu kan. Jadi kebanyakan juga ketemu yang sudah tua-tua tuh di tempat ini, di tempat kopi ini. Baru mulai langsung minta nomor, minta apa. Kapan ada event lagi? Nanti Bang, kalau itu nanti diinfo. Tentu saya pasti. Kalau sudah itu langsung kita ada grup WA langsung
masukin grup WA supaya berbagi informasi untuk kegiatan event ini bisa lebih cepat dapat. Jadi komunitas PS Bom ini ada grup WA-nya ya? Bang. Sudah berapa anggota yang termasuk? Sudah ada 89 kalau tidak salah. Saya tuh maksudnya ternyata masih banyak yang suka PS ya. Saya pribadi tahu aja PS, cuma apakah PS itu masih mampu menyaingi dengan permainan e-sport lainnya gitu ya? Sangat mampu ya, luar biasa. Nah kalau Abang Odek sendiri kan kemarin sempat di Basecamp, kemudian di warung apa di Mr. Bean ya. Itu gimana melihat antusias? Apakah ada perbedaannya atau tidak? Atau bagaimana menjangkaunya? Apakah lebih mudah kalau memang tidak dibuat di situ atau gimana? Gimana Bu? Ya, maksud saya kan ambilnya kan kedai-kedai kopi kemarin kayak Basecamp sama Mr. Bean ya. Nah, apakah memang melihat dari event-event itu memang betul-betul lebih mudah gitu dibandingkan selama ini mungkin punya niat buat tidak di kedai-kedai kopi gitu? Lebih susah gitu? Iya sih Bang, lebih gampang di kedai-kedai kopi seperti itu. Oke. Tapi kalau Bang Odek sendiri memang suka di kedai kopi? Nongkrongnya awalnya? Jarang sih Bang. Jarang ya? Cuma sekarang jadi nongkrong? Iya, jadi mabesnya di Basecamp. Emang pesennya kopi apa biasa? Apa ya Cuk? Choco Hazel ya Bang ya? Iya, Hazelnut ya? Lama-lama nanti jadi penggila kopi loh Bang Farid ya? Oke. Bisa jadi basurip nanti. Tak gendong kemana-mana bangun pagi langsung ngopi gitu ya. Oke, nah ini kan juga akan ada rencana ya untuk buat di waktu yang akan datang di bulan ini ya, yaitu pertandingan PS lagi di Warung Kopi Nyoramat. Sebenarnya kita punya kebersamaan juga sama Ical ya dari Warkop Nyoramat, namun mungkin masih sibuk ya, belum sempat tampil. Nah, tapi mungkin kalau dari Bang Farid sendiri melihat kedai-kedai kopi dilibatkan ini seperti apa, kemudian yang saya tahu juga Bang Farid yang merekomendasikan Nyoramat ya, seperti itu ya. Itu gimana ceritanya tuh Bang Farid sebagai teman-teman PSK? Jadi awal ceritanya itu kan waktu di Basecamp. Nah, waktu Basecamp kita lagi ngadain event, selesai event kita ngobrol-ngobrol, saya bilang. Terus kita ngobrol, saya nanya, sudah punya berapa konsol komunitas? Ternyata konsol sendiri belum ada yang punya gitu. Nah, memang terkait dari segi harga juga memang kan untuk PlayStation sendiri memang tidak mudah dijangkau harganya. Kemudian saya bilang bagaimana kalau kita touring cafe, ya kan? Dari touring cafe mungkin dari sisa-sisa uang kegiatan nanti kita belanjakan buat beli konsol. Beli konsol. Nah, kemarin saya juga dari Basecamp sendiri kita ada support satu konsol untuk nanti berjalan terus lah. Ya mungkin mudah-mudahan dari satu konsol bisa tembus nanti punya 5 konsol gitu, yang ditaruh di komunitas. Nanti begitu ada mau event-event berikutnya, event besar berikutnya sudah punya inventaris konsol sendiri kayak gitu. Jadi ya sudah kita bilang kita buat touring berapa kafe. Nanti di touring di Bang Ical, nanti ada touring untuk musim ini ada penutup ya. Ada penutup di season 4-nya belum tahu mau di mana. Cuman kita sudah ngobrol ke beberapa kedai, mereka siap untuk bantu kita untuk nanti ngadain event penutupnya. Sebelum di akhir bulan juga ini rencana informasinya mau ada Bupati Cup. Dan itu PlayStation. PlayStation dalam rangka HUT Merauke 120. Itu semua cabang e-sport, ada Mobile Legends, Free Fire, ada ada PUBG yang masuk di e-sport itu ya, sama PlayStation. Nah nanti informasi kemarin dari sekedar obrolan kemarin dari beberapa komunitas ya, nanti di beberapa kafe untuk diberikan tanggung jawab untuk mengadakan event itu dalam memeriahkan HUT Merauke. Jadi kasarnya teman-teman kedai kopi juga punya keterlibatan gitu ya di hari HUT Merauke gitu ya. Dalam olahraga e-sport ini sendiri gitu. Tapi kalau Bang Farid melihat menjangkaunya tuh memang mudah ya Bang. Kalau tadi kan Odex bilang memang karena melihat kedai kopi ramai. Kalau Bang Farid sendiri gimana, apa manfaatnya seperti apa nih kalau bermain di kedai kopi? Ya memang kalau saya lihat kan untuk Kota Merauke sendiri kultur anak mudanya ini kan masih humble. Artinya begini. Pergi main ke kedai sana masih kenal bro, main ke sini bro, masih saling kenal gitulah. Akhirnya ya dari kita saling support, saling kontak apa segala macam, ya gampang mudah untuk dilaksanakan kayak gitu. Ya itu cuman memang kembali tadi kita masih di masalah di konsol aja sih.
Tapi berarti banyak ketemu pemain-pemain lama gitu Iya, atau banyak. anak-anak baru yang mungkin zaman sekarang juga jadi pengen bermain PlayStation gitu. Sebelum saya bergabung dengan Bang Odex juga diajak Bang Odex. Sebelum bergabung juga, sebelumnya kita beberapa kafe kan sudah sering bikin undangan waktu puasa-puasaan, nanti tanding di Bang Ical, tapi masih main PlayStation 3 sih. Kita main di weekend, pendaftaran 100 ribuan gitu, ada berapa anak, 20 anak atau 10 anak, kita tanding 3 hari, nanti yang menang uangnya untuk makan itu lagi, buat traktir ngopi lagi, buat buka puasa bersama lagi gitu. Berarti sebenarnya tujuannya tuh kebersamaan aja. Kebersamaan aja, cuman dari hobi ya kita ketemu. Sekarang ternyata kan dari pemerintah sendiri nggak tutup mata kan. E-sport ya, olahraga elektronik ini memang diakui gitu. Benar, apalagi kan banyak kayak kemarin Odex sendiri salah satu atlet e-sport ya, Iya, yang atlet e-sport, mewakili Merauke di PON kemarin ya. PON. Berarti bisa kita katakan ini artinya atlet ada gitu ya, Odex ya, Bang Farid. Atlet ada sebenarnya e-sport, tinggal bagaimana ini bisa diasah terus dengan adanya event-event baik dari kalangan kalian atau dari pemerintah yang buat begitu kira-kira. Sebentar kalau kita melihat sendiri kan kayak beberapa tim-tim besar di Jakarta kan sampai kemarin menang di Dubai, ya kan. Jadi dari hobi jadi berpenghasilan tertinggi kayak gitu. Yang kemarin juara di Dubai dapat berapa ya Bang Alex? Berapa tuh? Pokoknya sekitar 2,8 miliar gitu kalau nggak salah. Ya cuma modal skill ya. Modal skill dari hobi ya kan, dari hobi go internasional pertandingan, sekarang jadi jadi income sendiri buat sendiri. Kayak yang Mobile Legend, PUBG ada yang cewek tuh penghasilannya sampai tembus 30 miliar dari dari ini go internasional main mewakili Indonesia gitu. Baik, nah kalau menurut teman-teman sendiri ada tidak kan sama-sama e-sport kan, PUBG kemudian juga apa tadi PS dan sebagainya. Perbedaan dari setiap orang untuk menunjukkan kehebatan dia itu seperti apa? Ada tidak? Kalau saya melihat sendiri ya, mungkin dari Free Fire, Mobile Legend, PUBG maupun PES. Kalau PES ini dia beda. PES ini dia murni skill perorangan. Skill perorangan. Jadi main skill perorangan, dia paham cara bermain, dia paham cara atur strategi. Ya seperti main bola pada umumnya, main bola beneran, cuman lebih dituangkan ke visual virtual kayak gitu. Jadi memang kalau nggak pernah berlatih, yang baru-baru tahu main, ya pasti main dengan yang pro player pasti hancur-hancuran. Ya. Oke, kalau Odex mungkin ada tambahan? Sama ya, lebih ke skill gitu ya. Iya. Kalau di itu tidak ada cheaters. Itu apa maksudnya? Seperti cheaters. Kalau di PUBG, Free Fire ada bahasa istilahnya curang kayak gitu lah. Cheater itu kayak ada tombol-tombol tertentu, password-password tertentu yang membuat kita jadi hebat bermain gitu. Jadi bukan karena skill tapi karena memang ada trik-trik terselubung gitu ya. Iya, kalau di PUBG, kalau di Free Fire ada kayak itu, teman kan ada apa namanya? Bisa di-banned juga. Jadi diblokir kalau PUBG, Free Fire kan kalau melakukan kecurangan. Kalau di PlayStation khususnya bola nggak ada sama sekali cheat namanya. Jadi memang skill murni, ya. Skill murni bermain. Bagaimana skill mata? Kalau skill itu apa aja? Mata, kecepatan, jari atau kecepatan tangan, ya, mata, pikiran, feeling ya, feeling, timing bermain. Itu butuh berapa lama sampai dia bisa dikatakan seorang pro gitu, hebat? Ya kalau gimana ya? Kalau kita di komunitas sendiri nih, main di komunitas sendiri, misalnya saya dengan Bang Odex kayak gitu. Saya main dengan Bang Odex, saya nggak pernah menang. Ya, kita berarti kan secara tidak langsung dalam komunitas kecil pun sudah mengakui bahwa Bang Odex nih guru. Gitu. Nah, nanti dari dalam komunitas kecil itulah, ayo tanding. Makanya di slogan kami yang di season 3 ini, ya di season 3 ini ada slogannya jangan jago kandang. Jangan jago kandang. Jangan jago kandang, ya kan. Kalau merasa skill bagus, keluarkan semua skill di season 3 ini untuk persiapan Bupati Cup kayak gitu. Oke, baik. Jadi benar-benar PS ini khusus untuk PlayStation ini skill ya. Iya, skill perorangan memang skill asli. Perorangan ya. Emang paling hebat di Merauke siapa? Ya, saya sementara ya. Ya masih orang-orang itu juga sih, masih Bang Odex, masih
Oh gitu ya. Bang Farid belum masuk ya? Belum, masih di bawah. Bang Farid itu ratingnya masih di bawah, masih jauh. Bang Farid tuh bagian apa? Bagian kalian kepepet aja gitu. Pokoknya tim hore wes pokoknya. Tim hore. Pokoknya perlu apa tinggal lo. Perlu apa hubungin, kita bantu sebisanya pokoknya kayak gitu. Karena kan kalau orang mau suka hobi kan bukan hanya terlibat langsung ya Bang Farid ya, tapi mendukung. Menjadi wadah, sponsor itu juga bagian dari kita mencintai gitu ya. Oke. Yang artinya tadinya awalnya ya kita cuma dipandang sebelah mata, sekarang sponsor mulai berdatangan. Oke, baik. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi karena kita pengen tahu nih untuk yang keempat ya, turnamen yang keempat ini bakalan dibikin di Warkop New Rahmat dalam waktu dekat ini ya. Siap. Oke, kita masih tunggu Kak Ical dari Warkop New Rahmat nih. Semoga bisa on the way ke sini. Kalau tidak nanti kita coba telepon ya bagaimana persiapan dari teman-teman Warkop New Rahmat juga. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi on the Radio. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Bersama hati
Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya. Sudah tengah Maju malam, terus. Boy. Besok kan Ya, kamu dikit harus lagi. kuliah. Ya Ayo, terus. tidur. Tanggung nih Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan. Kamu mah Ya, terus overdosis, serang. Boy. Bangun Ya, tidur dikit Mobile lagi itu. Legend. Mau tidur sampai Mobile lulus Legend. semua. Mau makan sambil makan, mau mandi, habis mandi Mobile Legend terus. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur. Ya udah iya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ngopi on the radio, minum kopi sambil dengerin radio. Di Warkop New Rahmat, di Mr. B Coffee, di Kedai Kopi Corner, di Kopling Coffee and Roastery. Oke, masih di Ngopi on the Radio, sahabat kreatif. Oh, tadi sudah ada sedikit penjelasannya dari Bang Farid melihat bagaimana kedai-kedai kopi dilibatkan oleh teman-teman komunitas ya, termasuk komunitas dari PlayStation. Dan Abang Odex pun juga tadi udah jelasin ya, kalau memang kedai-kedai kopi salah satu venue atau sasaran-sasaran di Merauke untuk saat ini yang bisa dijadikan tempat pertandingan, terutama termasuk PlayStation gitu ya Bang Odex ya? Iya, siap Bang. Oke. Dan yang nanti akan dibuat nih besok di New Rahmat ya, Iya. Bang Odex. Mungkin kenapa bisa New Rahmat, ada ceritanya yang kamu bisa sampaikan dulu nih. Memang rencananya kita touring cafe sih Bang. Oh, touring cafe. Iya. Tujuannya touring cafe ya. Iya. Jadi kayak tadi yang dirimu bilang, cafe tuh sekarang lagi rame-ramenya, Iya, tempat nongkrong, jadi touring cafe ya. Iya. Dan kali ini yang ketiga turnamennya dapatnya New Rahmat. New Rahmat. Oke, kita boleh nanya dulu sama owner dari Warkop New Rahmat ya. Siap Bang. Ada Bang Ical. Halo Bang Ical. Selamat malam. Halo Kak Franky, selamat malam. Nah, ini harusnya datang ke sini ya, cuma lagi Iya, minta maaf nih. lagi kurang sehat ya. Tiba-tiba pas maghrib tadi langsung mampet nih. Oke, baik. Oke, cepat sembuh ya Bang Ical ya, apalagi Amin, terima kasih warung. buat teman-teman juga sehat terus ya pokoknya. Amin. Apalagi Bang Farid, Bang Ical kan warkopnya mau dipakai nih kan sama teman-teman dari Siap. komunitas PS. Nah, kalau Bang Ical sendiri sebagai petugas seduh kopi melihatnya gimana nih Bang Ical sampai bisa dilibatkan tempat PlayStation, meskipun saya juga tahu dulu kan pernah tahun-tahun lalu kan PUBG juga pernah dilibatkan gitu kan, beberapa pertandingan e-sport dan sebagainya. Kalau dirimu melihat untuk PlayStation ini gimana? Jadi kalau saya bisa ngambil kesimpulan tuh, tempat ngopi, warung kopi itu wadah sih sebenarnya, itu tempat orang ngumpul, bisa ketemu relasi mungkin atau enggak, salah satunya bisa salurin hobi, yang dimana hobi itu bisa menghasilkan yang dalam tanda kutip seperti rekan kita teman Odex itu sudah bisa mewakili kan dari Merauke sendiri untuk ikut lomba. Nah jadi sebenarnya itu kalau saya ditanya bagaimananya, supportnya luar biasa, karena pertama dari pribadi juga suka main karena sama teman-teman. Nah di sini juga sebagai ajang apa kalau dibilang sih uji nyali ya, maksudnya iseng-iseng berhadiah toh. Kalau uji skill ya. Uji nyali, uji skill, maksudnya yang ikut nanti kan pasti sudah dari berbagai macam pengalaman pasti ada. Nah itu kita ngambil keberuntungan di situ, entah itu bisa sampai di babak berapa. Ya. Intinya kami support teman-teman, insya Allah teman-teman Ramah People di Warkop siap sedia, kita ikut meramaikan, dan umumnya juga buat teman-teman yang lagi dengar ini, ayo coba-cobalah, maksudnya coba-coba tuh ini asik loh sebenarnya. Dari game saja tuh bisa menghasilkan loh, ya kan?
dari game sekarang. Jadi jangan dipandang sebelah mata lagi anak-anak yang suka nge-game gitu. Benar, sambil ngopi pastinya ya biar tambah Sambil ajib ngopi. gitu ya. Tapi kalau Ical melihat sendiri emang benar ya, saat ini kalau tadi Bang Farid pernah sampaikan kalau memang kedai-kedai kopi ini menjadi sasaran gitu untuk teman-teman buat pertandingan, salah satunya PS. Kira-kira apa menariknya kedai kopi sih atau warung kopi gitu, Cal? Sudah pasti di situ tempat orang ngumpul kan. Tempat orang ngumpul di kayak misalkan di Merauke kan sudah banyak saya tempat ngopi. Mungkin dari teman-teman sendiri sudah bisa memilih tempat yang mana yang kira-kira kita bisa buat dalam tanda kutip buat itu masanya ada di situ. Kok dipakai buat di warkop atau enggak di tempat ngopi? Ya pasti karena teman-teman yang ngopi di situ notabene memang suka main. Oke. Gitu. Baik. Dan memang ini menjadi antusias dari Warkop New Rahmat sendiri ya setelah ada penawaran untuk bikin lomba PS gitu ya, Cal ya? Iya, luar biasa Kak Frankie. Jadi sebenarnya ini kalau mau di flashback lagi, dulu memang awal mula Warkop kan awalnya PS. Awalnya suka main PS memang teman-teman itu, suka main PS, datang masih minimarket kan? Masih minimarket. Iya kan, teman-teman datang suka main PS dulu. Dulu waktu IndiHome baru pertama datang tuh jadi dikasih dua pilihan, mau free voucher internet atau enggak mau free kopi sasetan 1 gelas gitu. Jadi dua itu. Jadi ya dari situ anak-anak kawan-kawan yang dari daerah Ampera pasar itu sukanya di situ, kalau dari situ. Nah ini setelah berapa tahun, alhamdulillah bisa dibuat turnamen di Warkop sendiri. Oke. Jadi ya sebenarnya saya tadi mau giring ke situ tapi Ical udah jawab duluan. Saya mau giring, maksudnya saya mau mancing terus saya mau bilang sebenarnya PlayStation ini ada hubungannya dengan Warkop New Rahmat karena sejarah Warkop New Rahmat dulu berdiri termotivasi karena orang-orang sering ngumpul di Warkop New Rahmat karena untuk main PS gitu kan? Untuk main PS ya, iya. Untuk main PS sama atau enggak internetan aja. Berarti ini sedikit teringat kembali zaman dulu, Cal. Zaman New Rahmat berdiri dengan adanya pertandingan PS yang nanti dibikin sama Odex nih. Sangat buat flashback ke Frankie. Jadi ini saya sudah kontak teman-teman yang pertama datang itu yang awal-awal mula tuh saya udah kontak. Ayolah kita ngumpul-ngumpul lagi kayak dulu gitu. Maksudnya nggak usah mikir menang atau kalah. Ini yang penting kita ngumpul aja dulu toh. Istilahnya nostalgia. Oke. Karena pada umumnya semua sudah pada berkeluarga. Benar ya. Udah beda status dan keadaan ya. Benar. Itu tahun berapa dulu ya New Rahmat PS dulu? 2016. Itu PS berapa sih dulu? PS3. PS3 ya. Sekarang udah yang besok PS4 ya. Iya, yang sekarang PS4. Udah gitu lagi nih. Semoga nanti teman-teman dari komunitas PS Merauke bisa ngadain konsol PS5 kah? Amin, mudah-mudahan. Amin ya. Harus jadi pelopor loh Odex ya untuk harus lebih cepat gitu ya. Siap. Atau enggak spesial mungkin yang juara mungkin eksibisi PS5 mungkin yang juara 1 kah siapa kan. Sama kayak kalau lomba-lomba balap kan ada kelas eksibisi kan mungkin 60 tahun ke atas. Nah ini khusus PS5 asik. Ini 4 aja kita baru mau bikin, Bapak udah bahas 5 ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk ini sendiri gimana nih Bang Ical atau Bang Odex untuk penataan seperti apa di Warkop New Rahmat nanti untuk pertandingannya apa? Memang ada tempat khusus atau pengunjung lain bisa datang atau memang tidak tidak ada pengunjung yang bisa datang khusus untuk kalian yang bertanding atau gimana nih? Ini siapa? Saya atau Bro Odex? Terserah. Bang Ical aja dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kebetulan juga nih Warkop sebelah itu yang dulu Warkop lama. Itu kan Warkop lama mereka sudah balik pulang kampung. Nah, jadi kondisi sekarang Warkop X lama di situ sudah kosong. Nah, kemarin sudah sempat bahas-bahas sama Bang Farid. Nanti gimana Bang kalau kita fokuskan semua permainan di sini aja, pokoknya dari 4 unit TV dengan PS kita semua mainnya di situ dengan menata ruangan biar posisi udara enak atau gimana. Oke, siap bisa. Jadi nanti kurang lebih kita mainnya fokusnya di Warkop sebelah. Warkop yang lama ya? Iya, Warkop yang lama. Itu tampung berapa banyak tuh, Cal? Itu kalau di bagian depan bisa 30 lah. 30 dengan posisi mepet ya. Cuma kalau mau dibatasi ya bisa setengahnya. Bisa setengahnya ya. Itu kan kalau ke Frankie masih ingat kan dia punya jendela kan bisa dibuka lebar tuh. Benar. Yang bagian samping kan. Nah, jadi nanti ada bayangan saja nanti teman-teman mungkin main ngarah ke Jalan Paulus Nafi. Nah, jadi teman-teman itu bisa nonton dari belakang. Jadi bisa nonton dari belakang jendela yang dari
Yang di dalam halamannya kan gede kan, jadi bisa dilihat dari belakang ya. Kayak begitu. Oke. Seperti itu. Ya semoga berjalan dengan lancar ya, cuacanya juga mendukung, peminatnya juga banyak ya gitu ya Bang Ical sama Odex ya. Iya Bang. Oke. Nah kalau Bang Ical sendiri sebagai owner dari kedai kopi melihat ini artinya kan kedai kopi selain orang datang untuk ngumpul tapi orang datang untuk pertandingan. Nah apa tanggapan kamu dan harapan kamu? Sebagai teman-teman, sebagai seorang petugas seduh kopi, sebagai seorang barista. Oh baik siap. Makin kesini ya, itu jadi di Warkop kan memang kita pertama itu nyediain PS3. Nah itu sebenarnya itu kita mainnya itu buat kawan-kawan saja mungkin yang sepupu-sepupu teman-teman yang sering-sering datang itu buat main aja. Nah makin kesini saya lihat ada yang datang memang niatnya untuk main. Main PS ada 2 ada saya pernah dapat itu 2 orang memang datang untuk main PS. Serius, dia datang sambil ngopi. Main PS, sambil ngopi dia datang, Bang itu PS bisa dipakai kah? Memang bisa, silakan aja kayak gitu. Cuma memang waktu itu kita punya PS4 sticknya satu kan lagi rusak, jadi kita cuma kasih yang PS3. Nah sekarang sudah bisa nih kalau kawan-kawan mau sambil latihan untuk ikut turnamen bisa kita persilahkan kalau misalkan penasaran. Tapi memang dari gaya mainnya, maksudnya dari grafik dan lainnya memang lebih asik PS4 sih. Bedanya apa kalau seorang Ical melihat sebagai seorang kalau saya pemain dari mungkin grafiknya, visualnya tuh lebih tajam, lebih mantap. Terus kalau tajam sendiri kan dari TV-nya juga sih. Kalau memang kita pakai TV yang mantap ya pasti lebih mantap lagi. Terus dari game style-nya mungkin apa ya? Kalau PS3 tuh teman-teman sukanya speed-nya full, pasti Bro Dixon tahu. Speed-nya 2 full, terus stamina merah semua di atas. Jadi tuh kencang-kencang semua, laju apa ya? Nah, jadi di sini dengan peraturan speed 0, stamina normal, nah itu kawan-kawan kan pertama tuh ngeluh itu, wah ini kayaknya apa jadi lambat nih sebelah. Nah itu ya kita coba, maksudnya biasakan dengan speed seperti begini karena ini sudah jadi regulasi standar untuk nanti dipakai begitu. Nah, jadi ya sampai sekarang teman-teman sudah mulai terbiasa. Karena seperti itu. Dan uniknya memang kayak gitu Frankie. Jadi ada yang datang tuh memang untuk main PS. Gitu. Jadi Warkop bukan jadi tempat ngopi aja tapi sudah jadi tempat untuk ini bermain PlayStation gitu ya. Makanya kadang saya bilang, Bang, kalau mau santai biasanya itu Warkop santai sore. Kalau malam kayak gini yang ngantri kadang banyak, saya bilang. Gitu. Jadi kalau mau santai bisa lah siang sampai sore kalau datang gitu. Boleh gitu. Oke, baik. Ya harapannya juga artinya kan saling menunjang ya. Kedai kopi jadi kembali hidup lagi, warung-warung kopi kembali hidup karena dibantu sama teman-teman penyuka bermain PS ini ya gitu ya Odex ya. Iya Bang. Karena kan akan ada relasi baru. Kalau Odex sendiri dapat relasi baru nggak di warung-warung kopi? Dapat sih Bang. Artinya tidak hanya teman-teman sesama PS tapi jadi ketemu orang-orang dari kantoran atau orang-orang dari mana. Kamu punya cerita di kedai-kedai kopi sering ketemu jadinya ya? Sering. Oke, jadi ada manfaat yang sama-sama didapatkan ya, Cal dan Odex ya. Oke, Cal terakhir deh sebelum jadi apa? Mungkin saya mau nambah nih. Dulu kan saya baru Bro Odex ini sebagai pro player, buset. Iya dong, dia atlet PON dari Merauke. Dia atlet PON sekarang tuh player banned, jadi nggak boleh ikutan. dapat blacklist. Berarti Odex kamu besok nggak ikut ya? Tidak. Emang dilarang ikut ya Odex? Iya sih. Siapa yang bilang kamu larang? Dari kalau untuk yang di season 3 New Rahmat ini itu ada cerita sih Bang ya. Yang season pertama yang kita buat sebelum PON, yang panitia di PS buat ini dia Mr. Bean. Bukan. Di mana? KNS ya? Iya, KNS betul Bang. Di KNS 3. Terus itu piala bergilir kan saya dapat lagi. Saya dapat setelah itu langsung berangkat ke PON. Habis balik belum ada kegiatan. Masih tunggu-tunggu juga. Akhirnya langsung kita buat bulan Desember kemarin di Mr. Bean. Itu juga dapat lagi. Kamu menang lagi? Menang lagi, betul. Yang di Basecamp? Yang di Basecamp kemarin tidak ikut. Nggak boleh? Ya. Jadi yang sekarang ini yang di Bang Ical Cafe New Rahmat ini yang season 3-nya. Tapi memperebutkan piala bergilir baru. Jadi awalnya kan kalau
piala bergilir ditetapkan harus 3 kali berturut-turut kan. Nah, tapi dari pihak panitianya sudah bilang sudah ambil sudah 2 kali saja sudah tetap, tapi besok tidak usah ikut lagi ya. Jadi kamu di blacklist gitu ya, karena berprestasi gitu ya. Jadi Bro ini sudah punya piala besar 1, ya kan? Nah, jadi sekarang yang untuk season 3 ini piala bergilir baru Bro ya? Iya, gitu betul Bang, baru. Yang di New Rahmat besok Iya. nih. Oke, baik. Luar biasa ya. Oke, Cal, nanti sebelum saya kembali ke Bang Farid di sini sama Odex lagi nih, kamu mungkin salam dulu lah buat siapa sebelum mengakhiri. Sama ngajak untuk orang-orang, untuk ngajak untuk anak-anak muda atau yang udah nggak muda lagi, yang zaman muda dulu suka main PS nih, ada nih di Warkop New Rahmat. Menggandeng komunitas PS kan. Komunitas PS Merauke ya. Jadi buat teman-teman khususnya yang lagi dengar ini, pendengar Kreatif Pro 2 RRI Merauke, ini ada ajang yang sangat langka. Maksudnya langka itu memang kembali lagi. PS dijadikan salah satu cabur nanti dalam PON. Nah ini kalau Bro Udex bilang ini mencari ajang mencari bibit baru kan. Nah ini ayolah kita coba tes skill, uji nyali, tes ngulik-ngulik informasi apa semua, tes mental kayak gitu. Jadi bolehlah. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan mau latihan, kita juga ini ada mau minta waktunya Bro Udin ini untuk nanti ada waktu kapan kita coba briefing buat teman-teman nanti lah. Siap, Bang. Kita coba-coba kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba, teman-teman yang di Kopling, mungkin Kuncuk atau Bro Iwan sama teman-teman pasti banyak juga yang suka main di situ tuh. Saya rasa setiap tempat ngopi itu pasti suka main PS, entah itu dia konsulnya dari PS kebetulan atau dari laptop yang install aplikasi PS. Itu pasti sudah main. Jadi bolehlah kita ajang silaturahmi di sini, saling sharing. Intinya kita berkawan dengan kopi dan game. Game ya, oke. Saling melengkapi gitu ya. Oke, baik. Masih ada lagi, Cal? Saya khususnya buat teman-teman PSK Merauke, Bang Tate di Kopling, Bang Wawa di Corner, dan lagi dengar semua. Intinya sehat terus. Pokoknya kalau sudah nggak enak badan tuh istirahat saja. Buat yang lagi ngopi dimanapun itu, sehat terus, ngopi terus. Amin. Baik. Terima kasih Cal ya, cepat sembuh ya. Amin. Sukses ya untuk persiapannya ya di Warkop New Rahmat ya, dengan teman-teman komunitas PlayStation Bumi. Selamat malam Cal. Selamat malam Kak Franky. Selamat malam Bro. Tapi Warkop tetap buka kan Cal? Tetap buka. Ada buka, Bro ya. Ada bagus ya. Oke, jadi tetap buka. Oke, terima kasih Cal. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Oke, ya itu sedikit tanggapan ya dari Bang Ical ya sebagai owner. Kalau kamu sendiri kan pasti merasa teman-teman PSK kan welcome banget ya, Odex ya, untuk mendukung. Nah, untuk besok persiapannya sudah seperti apa? Mungkin cara daftarnya atau mungkin persyaratannya atau apa gitu? Kalau itu ada panitianya sendiri sih Bang, yang untuk bagian daftarnya. Untuk cuma nanti hari H nanti baru saya ngambil alih. Untuk jalannya pertandingan apa semua saya ngambil alih. Oke. Pertandingan tanggal berapa tuh? Tanggal 16, 17, 18. 16, 17, 18 ya. 16, 17, 18 di Warkop New Rahmat pada sore hari ya. Malam ya. Kemungkinan dia seperti kemarin dari sore. Harus dari sore? Iya. Oke, baik. Memperebutkan berapa pemenang nanti? 3 ya. 1, 2, 3 sama piala bergilir. Sama piala bergilir yang baru itu ya. Yang baru. Baik. Nah, mungkin kamu melihat antusias PS ini kan untuk anak-anak muda zaman sekarang seperti apa nih? Karena kan mereka ada di era muda yang banyak game-game e-sport lainnya. Kalau kamu ngelihatnya gimana? Masih ini sih Bang, banyak yang tertarik juga sih sama PS. Oke. Baik, masih banyak yang suka ya. Cuma mungkin sekarang kita belum jangkau semua. Saya yakin pasti masih banyak, cuma kita belum jangkau semua soalnya untuk yang PS ini mereka seperti tersembunyi seperti itu. Oh, tersembunyi. Iya, kebanyakan lebih main di rumah. Main di rumah ya. Tapi dengan harapan ada yang event ini semua bisa keluar semua dari bisa rumah lagi. ngumpul ya. Ya itu yang tadi ada slogannya jangan jago kandang, cuma jago kandang. Coba jago kandang ya. Oke, baik ya. Kita berharap ya ini semua berjalan dengan lancar. Pendaftaran sudah dibuka sampai tanggal 15 ya. Oke, kalau Bang Farid mungkin ada tambahan menyangkut pendaftaran atau mungkin
informasi lainnya untuk mempersiapkan dan mengajak juga ya untuk mereka daftar gitu, Bang Farid. Tadi kita sudah telepon sama Ical barusan. Kalau dari saya sendiri sih mungkin dari segi teman-teman komunitas ataupun komunitas yang lainnya ya mohon dibantu, mohon di up flyer-flyernya karena kita nanti akan kedatangan tamu juga dari Manokwari ya, dari atlet Papua Barat. Atlet PON Papua Barat. Kalau yang event kemarin kan kedatangan dari Jayapura. Nah, yang untuk event ini informasinya Papua Barat mau datang. Atlet PON-nya. Jadi ya kita ramaikan, kita sambut atlet PON dari luar daerah untuk bertarung di sini. Baik. Daftarnya kemana nih Bang Farid atau Dex? Untuk daftar di flyer ada ya, namanya Bang AG, Bang Ardi namanya, tapi biasa kita panggil AG. Nah itu ada di kontak person, daftar semuanya di situ. Oke, nanti tinggal cari di flyer aja ya. Cari di flyer. Atau tidak di komunitas di IG-nya komunitas PS Merauke. Penulisannya gimana? Komunitas PS Merauke. Komunitas PS gitu aja. PES Merauke ya. Oke, ada nomornya kita Bang Farid ada punya nomornya ya? Untuk nomornya sabar ya. Ya, sambil biar ada kita on-airin aja, tapi bisa langsung ke ini ya. Instagram ya? Iya, di Instagram juga ada. Yang tadi PS punya Instagram ya. Oke, atau mungkin juga sebenarnya bisa langsung tanya ke teman-teman Warkop New Rahmat juga bisa ya Bang Farid ya, kan bisa nongkrong di sana sekaligus nanya kan. Di sana bisa juga. Oke. Baik. Untuk kontak personnya 0823 0823 9786 6230 atas nama Bang Ardi. Ardi ya. Iya, Bang Ardi. Oke. Tapi kalau paling mudah sih langsung ke Warkop New Rahmat aja yang kali ini ngebuat ya. Langsung nongkrong di sana. Karena nanti kan tiap hari ada panitia yang standby di sana. Oke. Untuk panitia pendaftaran dia standby di sana untuk menerima pendaftaran dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Berarti sekarang udah ada yang standby nih. Nah, udah ada yang standby. Sambil ngopi-ngopi lah. Sambil ngopi-ngopi pokoknya. Oke. Ini udah kita penasaran ya, artinya nih teman-teman petugas Sedo Kopi dan juga teman-teman komunitas dari PlayStation membuat event ini di bulan Februari ya, artinya bulannya HUT Kota Merauke nih. Setidaknya secara tidak langsung terlihat bahwa kota hidup kembali meskipun kita harus tetap prokes ya. Karena memang masih ada di tengah-tengah pandemi, virus masih tetap meningkat juga, lagi meningkat-ningkatnya. Tetap kita jaga jarak. Berarti prokes tetap dipertahankan ya, Bang Farid, Odex? Prokes kita pertahankan. Nanti kita memang dalam event kemarin juga kita wajibkan masker. Tidak ada masker kita diskualifikasi. Oh ya? Ya kita diskualifikasi. Terus dalam satu meja juga kita cuman kumpulkan 4-5 anak saja. 5 anak ya. Iya. Baik. Dan kita berharap semua acara sukses dan sukses sehatnya juga gitu ya. Tidak ada varian di situ ya. Oke. Baik. Harapannya apa nih dari Odex dulu terus dari Bang Farid melalui event ini dan ajakan harapannya. Ajakan dan harapan. Ya. Harapan dulu Bang ya. Terserah deh. Harapan saya sih semakin berkembang, semakin banyak player-player yang lebih muda supaya kita bisa saling berbagi pengetahuan tentang PS ini, dan memang targetnya yang pemain-pemain muda sih Bang, supaya untuk jangka waktu lebih panjang. Soalnya kemarin terus terang saya atlet tertua di e-sport. Iya ya. Iya, jadi maksudnya tertua dari berdasarkan umur atau muka? Segi umur. Muka tidak ya? Muka tidak. Oke. Itu harapan ya? Iya, harapan saya. Baik. Ajakan, ayo mari kita ramaikan event ini untuk teman-teman komunitas PUBG, ML, Free Fire yang nanti akan bertarung di event Bupati Cup setelah event ini. Bagi yang belum punya player PES bisa langsung datang bergabung dengan kami di New Rahmat pada saat hari pertandingan nanti sambil mencari player mana yang untuk memperkuat timnya masing-masing. Oke, luar biasa. Semoga sukses ya, Odex ya. Amin. Bisa menghidupkan kembali pertandingan, menghidupkan kembali dunia PlayStation ya. Yang bisa dikatakan sebenarnya ini kan game legend juga ya. Dari tahun ke tahun, dari PS1, PS2, PS3, PS4 itu udah hebat sekali itu. Bapaknya game ya. Karena memang mamanya game juga beranak kan dari sudah sampai 4. Artinya ini kan berarti PS masih digilai sampai ada produk-produk terbarunya kan yang dibikin. Oke, Bang Farid, apa harapan terus ajakan juga nih Bang Farid sebagai
pendukung dari event ini. Kalau saya harapan sih mungkin nggak terlalu jauh beda sama Bang Odex, cuman visi misi saya ke depannya memang saya pengen ke depannya sama Bang Odex tuh ada kita mendapatkan bibit baru, ya kan, dapat pro player baru yang sekiranya nanti bisa mengharumkan nama Kabupaten Merauke kayak gitu. Baik. Ajakan? Untuk ajakan, ya mari teman-teman semua dimanapun kalian berada, entah itu kalian suka ngopi atau tidak, entah itu kalian suka bermain game PlayStation atau tidak, mari. Kalau pengen latihan, pengen main bareng, di New Rahmat sudah ada konsol, di Basecamp juga ada konsol, mau latihan bareng boleh, di teman-teman komunitas juga punya konsol ada satu. Ya mari kita ramaikan ini untuk meramaikan HUT Kota Merauke. Baik, mungkin juga Bang Farid bisa menjadi wadah juga, siapa tahu bisa keliling ke warung-warung kopi lain ya Bang Farid ya. Siap. Mungkin di Kopling yang saat ini lagi station, Bang Fateh ataupun juga selamat malam Bang Fateh. Atau mungkin nanti bisa di corner di Bang Wawa ya kan, siapa tahu memang benar-benar teman-teman petugas Seduh Kopi ini menjadi relasi gitu kan, mendukung teman-teman PlayStation seperti itu ya. Siap. Oke, sukses ya dan sehat selalu buat Bang Farid sama Odex. Terima kasih juga buat Ical yang tadi sudah berbagi informasi lewat telepon ya. Cepat sembuh juga buat Ical, dan sampai di sini dulu Ngopi on the Radio, saya Kakak Frankie Wahel. If you want my